Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Perlindungan Tuhan, bagian pertama. Kita baca terlebih dahulu Wahyu 3 ayat 10. Demikian bunyinya, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Saudara, setelah selama beberapa kali kita berbicara tentang konsep perlindungan Tuhan, kali ini mari kita membahas macam-macam perlindungan Tuhan yang akan kita alami sebagai anak-anak-Nya. Perlindungan Tuhan memiliki tujuan yang sangat penting bagi kehidupan saat ini, bahkan kehidupan yang akan datang. Pembahasan hari ini adalah mengenai perlindungan dari kebinasaan kekal. Hal itu sangat penting karena kita adalah manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Sedangkan dengan perjuangan dan usaha kita sendiri, kita tidak mungkin bisa terhindar dari kebinasaan. Dengan kata lain, sebenarnya kita ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Apalagi di hari-hari terakhir, di mana Alkitab berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu berarti dunia di mana kita berada saat ini justru cenderung menggiring kita kepada kebinasaan. Maka kita membutuhkan perlindungan dari kebinasaan kekal. Lalu, apa yang dimaksud perlindungan dari kebinasaan kekal? Kita harus memahami bahwa pada dasarnya kita ini merupakan ciptaan Allah yang spesial. Yang dimaksud spesial adalah bahwa setelah kita mati atau meninggal dunia, kehidupan kita tidak langsung berakhir di pemakaman. Masih ada kehidupan selanjutnya yang akan kita hadapi, yaitu kemuliaan kekal atau kebinasaan kekal. Semuanya tergantung pilihan kita hari ini. Bukan Tuhan yang menentukan nasib kekal kita. Tetapi memang Tuhan selalu melindungi kita. Namun, jika kita tidak hidup bertanggung jawab, dalam arti menjaga kekudusan serta perasaan Tuhan, maka kita akan berakhir di kebinasaan kekal. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Saudara, jika kita hidup bertanggung jawab, Tuhan
bukan hanya menjaga kita selama berada di dunia yang fana ini, melainkan juga ketika berada di kekekalan nanti. Itu yang harus kita pahami. Maka tidak heran dalam kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes, dia berkata, "Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Ayat di atas yang kita baca, Wahyu 3 ayat 10. Dari ayat tersebut semakin jelas bahwa hanya orang yang menuruti serta tekun akan kehendak Tuhan melalui apa yang dikatakan dalam firman-Nya yang akan dilindungi pada hari pencobaan yang akan datang. Jadi, jika kita memahami bahwa Tuhan akan melindungi kita selama berada di bumi, bahkan sampai kekekalan, maka kita harus bertanggung jawab juga menjaga diri kita sendiri. Karena hanya orang yang menjaga diri dengan mengikuti kehendak-Nya, kehendak Bapa, yang akan dilindungi dari kebinasaan kekal. Sekarang semakin jelas bukan, saudara, bahwa nasib kekal kita itu kita sendiri yang menentukan. Dan itu hanya bisa kita lakukan, kita persiapkan ketika kita masih diberi nafas hidup, yaitu tadi saya katakan dengan hidup bertanggung jawab. Menjaga, melindungi kita sendiri dari yang jahat. Maka Tuhan akan melindungi kita dari kebinasaan kekal. Bicara yang jahat maksudnya adalah yang tidak sesuai kehendak Allah. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Sayangnya, walaupun kita sering mengucapkan kalimat doa tersebut, kita lebih suka yang jahat. Kita sering justru membawa diri kita sendiri ke dalam pencobaan. Lebih suka membalas daripada mengampuni, lebih suka berbuat yang cemar daripada yang kudus. Ini ironi. Tetapi sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tak akan mampu. Maka kita perlu pertolongan Roh Kudus. Bagian kita adalah komitmen dan tekad yang kuat untuk melakukan kehendak Allah. Selanjutnya, Roh Kudus yang akan memberikan kita kesanggupan. Begitu, saudara, percayalah, kalau mau, saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.